Selamat sore dan selamat pagi Pak Arifin ya. Ini selaku Diko Pak, bahwasanya di sini saya harus memberi pembekalan apa itu namanya super driver skill. Super driver skill ini SOP Pak ya, SOP untuk driver di saat berkemudi. Di sini ada namanya DMS. DMS itu adalah lanjut di gambar yang kedua, daily inspection cool diesel. Mohon diingat Pak Arifin, unit kita itu sudah cool diesel CDD ya Pak ya, ada pula yang CDE. Namun di saat membawa unit tersebut kan menggunakan bahan bakar solar ya Pak. Dikala di waktu tertentu solar tersebut itu kan sulit ya. Namun untuk pengisian di luar solar itu harus sepertujuan OPC ataupun operation ya Pak ya. Jadi jangan semena-mena melakukan pengisian inisiatif sendiri ya Pak. Terus apa itu yang namanya di aplikasi ya, untuk pengisian kan di Mover Pak ya, itu ada pemilihan SPBU rekanan. Untuk saat ini harus pemilihan SPBU tersebut SPBU PT Setra Praba Perkasa ya Pak. Karena apa? Kalau di luar pemilihan SPBU tersebut yang ada di aplikasi nanti terjadi anomali yang sehingga harus dikenakan punishment ya Pak ya, untuk memperbaiki validasi tersebut Pak ya. Jadi minta tolong SPBU-nya harus PT Setra Praba Perkasa. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan balok. Nah, ini kan mudah diingat Pak Arif ya. Semua driver harus melakukan pengecekan kendaraan mulai dari bodi dan ban. Untuk harian, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi ban, dan kondisi wiper dan kaca itu untuk harian. Bila mana diketahui bodi dan bannya, terutama di ban ya Pak ya, ban dan rem, itu kan termasuk ban ya Pak. Bila mana mengetahui tipis atau remnya kurang pakem atau nggak pas lah menurut dari Pak Arif ya, itu harus diajukan perbaikan di Flatify ya Pak. Jadi jangan sampai cuman oh ini bannya tipis, oh ini remnya nggak berfungsi, tapi tidak diajukan, itu tidak diperbolehkan Pak ya. Dan terus untuk mingguan, periksa secara teliti kondisi ban itu untuk mingguan. Untuk pengajuan ban itu minimum di ketebalan 1 mili Pak. Dan untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, saat ini kan masih ada cuaca yang hujan ya Pak. Daerah tertentu masih menghadapi kalau karet wipernya itu kaku, nanti kurang berfungsi dengan baik ya Pak ya. Jadi harus diajukan kalau semisal bannya tipis, rem dan kondisi wipernya itu kaku, itu harus diajukan di Flatify. Untuk air, untuk harian periksa air radiator. Air radiator untuk unit kita itu ada di belakang kiri ya Pak, di belakang kiri luar sebelah ya Pak, di kabin ini belakang kiri luar di kabin. Nah itu untuk harian diperiksa. Kalau misal kurang atau tidak ada sama sekali, nah itu harus dibuka kabinnya Pak. Namun kalau membuka kabin pastikan tidak ada telur yang ada di dalam kabin ya Pak. Takutnya kalau di mana kaca tingkatan di saat berkemudi
kotor itu bisa dilakukan pembersihan melalui air wiper tersebut Pak ya. Namun kalau semisal tidak berfungsi wiper tersebut, ajukan di flat defect atau ajukan perbaikan ya Pak. Untuk bulanan, periksa kebocoran atau sambungan-sambungan, terutama yang ada di wiper tersebut ya Pak, untuk bulanan. Untuk L listrik, periksa lampu-lampu. Sebelum lampu-lampu ini kan diperiksa sebelum berangkat Pak, harus berfungsi semua Pak, mulai lampu dim, lampu belakang, lighting kanan, lighting kiri, lampu red itu harus berfungsi karena instrumen lampu tersebut sangat berfungsi ketika Pak Arif berkendara atau di jalannya Pak ya. Untuk mingguan, periksa sambungan aki. Sebetulnya sambungan aki itu harus diperiksa ya setiap hari Pak ya. Itu jangan sampai kendor. Kalau kendor itu jadi ngefoam. Kalau ngefoam pasti akan meleleh Pak, akan meleleh level tersebut, sambungan aki tersebut ya. Bila mana pecah atau retak dan aki tersebut itu soak, ajukan di flat device screenshot untuk validasi stay engine on ya Pak ya. Karena stay engine on itu kalau kelalaian dari driver akan dikenakan punishment bertingkat. Namun untuk saat ini untuk stay engine off ya Pak ya, istilahnya stay engine off itu driver yang ngetem Pak, itu akan dikenakan punishment surat peringatan pertama dan terakhir. Namun pelanggaran kedua itu tidak boleh lagi beraktivitas di area bilog ya Pak. Dan untuk bulanan periksa IRC itu ajukan di Flatbed bila mana mengetahui aktif tersebut itu habis ataupun soak ya Pak ya. Untuk O, oli, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan itu sebelum berangkat Pak. Kemudian untuk mingguan, level oli mesin ya Pak, level oli mesin itu harus diajukan. Untuk level olinya itu harus di angka 5.000 penambahan. Kalau pergantian oli itu di angka 10.000 km ya Pak. Untuk bulanan itu oli gardan. Untuk indikasi oli gardan tersebut itu habis, ada dengung Pak di belakangnya Pak, di belakang dengung itu berarti oli gardan itu habis. Untuk level oli rem, ini master oli rem itu ada di depan di bawah kemudi dalam kabin itu ya. Itu master olinya, master rem, mohon maaf. Untuk kelengkapan dan kertas itu diawali dari Pak Arif atau driver itu sebelum berangkat memastikan pakai celana hitam, seragam, ID card, handphone dan KTP serta SIM jangan sampai tertinggal ya Pak, karena memakai sepatu. Ketika sudah sampai di DC kan dimasukkan Pak Arif masuk grup Pak ya, grup pengiriman. Di situ ada toko yang berinisial yang diblok berwarna biru, itu berarti ada materai atau sejenisnya. Tidak diperkenankan komplain Pak materai itu saat di toko, Pak materainya kok tidak ada, tadi kemana kalau tidak melakukan pengecekan sebelum berangkat ya Pak. Dan telur harus diketahui pecah sebelum keluar dari DC Pak, karena kalau pecah sudah sampai di toko itu menjadi tanggung jawab driver. Dan untuk STNK kan dari dispatch itu kan kasih STNK tersebut itu berbarengan Pak ya. Jadi jangan tidak dibaca, takutnya kita salah ngambil unit yang lain ya. Terus setelah itu, setelah pengecekan itu periksa kunci dan gembok Pak. Kunci gembok itu harus sesuaikan ada di dashboard. Misal toko di dashboard tulisan atas A, B, C, D, E ya. Terus kuncinya itu pasti harus ada di samping, yang A itu harus di samping, menyesuaikan dengan urutannya, jangan sampai terbolak-balik. Kalau mengetahui kunci tersebut ada di toko itu, Pak kuncinya keliru, seharusnya ada di belakang. Tadi waktu berangkat tidak ngecek Pak, begitu Pak ya Pak. Itu menjadi tanggung jawab driver. Jadi kalau semisal kuncinya itu keliru harus diketahui sebelum berangkat.
ban serep juga Pak ya, ban serep diperiksa, tekanan ban serep itu harus diperiksa. Takutnya Pak Arif tidak membawa ban serep sebelum berangkat, nanti menjadi timbul pertanyaan di mana ban serep tersebut. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya